Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi masih di kitab Yehezkiel. Dan ini sudah tema yang ke-21. Kita lihat dari pasal 34. Ini pasal di mana bagian daripada trilogi, bagian pemulihannya. Bagian pertama itu dari pasal 1 sampai 24 itu banyak sekali ya keluh kesah, teguran, ya ratapan. Karena pada waktu zaman Yehezkiel itu bernubuat, kita tahu dia bernubuatnya di Babel, tapi ditujukan kepada Yerusalem, raja terakhirnya itu Sedekia sebelum runtuh kerajaan itu. Kemudian bagian berikutnya itu pasal di mana 25 sampai 32 itu pasal untuk bangsa-bangsa, membuat bangsa-bangsa. Nah, yang ketiga ini dari pasal 33 sampai nanti 48 selesai, itu bagian di mana Nabi Yehezkiel bernubuat setelah Yerusalem, kota Yerusalem runtuh ya. Kerajaan Yehuda runtuh tahun 586 sebelum Masehi, dan Sedekia itu juga dibuang ke Babel. Dan itu bait suci dihancurkan, istana dihancurkan, juga tembok dihancurkan, dan itu Raja Nebukadnezar itu ya yang menghancurkan itu semua. Pokoknya runtuhan lah ya Yerusalem itu ya. Nah, dalam kondisi sedemikian Tuhan memberikan suara kenabian dari pasal 33 ini sampai nanti pasal 348 mengenai pemulihan. Ya, di bagian kita di pasal 34 bukan hanya pemulihan, tapi masih ada juga teguran, ya mengingatkan, ya Israel akan keruntuhannya itu penyebabnya di sini kita ambil judul aja. Ini judulnya Elai memberikan Tuhan gembala ya Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Jadi ini bicara soal kepemimpinan, secara khusus gembala. Mengapa kerajaan itu runtuh ya? Ini salah satu penyebab selain penyembahan berhala tentunya, tapi para pemimpinnya ini yang secara khusus. Nah, gembala di sini Israel itu tentu bisa disebut secara umum pemimpin ya, bisa raja, nabi, imam ya, yang berfungsi dalam zaman hakim itu juga gembala. Daud itu sebagai gembala yang dipandang ya berkenan lah, bukan dipandang, memang dia berkenan di hati Tuhan ya. Raja dia ya. Jadi yang dimaksud gembala ini seluruhnya lah, para pemimpin Israel itu disebut gembala. Nah, dikatakan di sini gembala Israel itu ayat 2, celakalah gembala-gembala Israel. Ini tegurannya dulu ya, nanti ini pasal 34 ini kita bisa bagi tegurannya dulu, terus Tuhan juga menghakimi domba dengan domba. Dan akhirnya ada pemulihan nanti di pasal di ayat yang ke-23 ya. Sebenarnya pemulihan sudah ada. Mari kita lihat dulu ya. Pendeknya begini, kita nggak usah baca semua. Intinya begini ya, gembala Israel itu dikatakan celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Artinya dia nggak peduli domba-domba, pokoknya saya mikir ya egois ya. Diri saya sendirilah ya, raja, nabi, imam itu semuanya nabi-nabi palsu termasuk itu yang mikir hanya pokoknya saya kaya, saya ini menikmati. Dikatakan di sini ya ayat 3, kamu menikmati susunya, susu domba itu ya, dari bulunya kamu buat pakaian ya, yang gemuk kamu sembelih, tapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Selanjutnya ayat 4 dikatakan yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan bahkan dikatakan ini kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Akibatnya ayat 5, dengan demikian mereka berserak, domba-domba itu tercerai-berai ke sana kemari lah ya, karena nggak ada gembalanya ya. Kurang lebih itu intinya. Kemudian di ayat yang ke-9 ya sampai ke ayat yang ke-10 ini vonis Tuhan terhadap gembala-gembala itu. Ya ada 3 ya, saya bacakan di sini. Yang pertama, aku sendiri kata Tuhan akan menjadi lawan gembala-gembala Israel itu. Ya kalau lawannya Tuhan udah repot benar itu ya. Ini udah pasti kacau sekali ya kalau Tuhan jadi lawan kita ya. Kemudian yang kedua,
aku akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Sudah menjadi lawan, diberhentikan, dipecat istilahnya lah. Ya, gembala-gembala Israel dipecat ini. Nah, ketiga vonisnya, aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka. Oh, rupanya selama ini dimakanin itu. Domba-domba itu ya, bukan digembalakan ya, malah dimakan-makan ya. Tuhan akan lepaskan. Ini udah vonis, sudah mengerikan ini vonis ini ya. Vonis ini mengerikan. Tapi memang dosanya juga, dosa gembala-gembalanya mengerikan juga ya. Jadi ya adil lah Tuhan itu mengambil vonis begini. Tapi tidak sampai hanya vonis sendiri, barulah Tuhan ambil langkah pemulihan. Langkah pemulihan yang pertama, Tuhan sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Ini berkali-kali Tuhan dikatakan. Dari mulai ayat 11 sampai ke ayat 16, itu mulai tindakan pemulihan Tuhan. Setelah vonis ya, setelah gembala Israel divonis, aku jadi lawanmu, terus aku akan berhentikan kamu. Yang ketiga, aku akan melepaskan domba-domba dari mulutmu. Maka Tuhan langsung adakan pemulihan. Dengan cara intinya tuh aku sendiri yang akan menggembalakan. Karena Israel kan gembalanya sudah divonis ya, diberhentikan, diputuskan ya, dipecat. Tentu jadi sekarang siapa yang menggembalakan? Ya dikatakan di sini aku sendiri. Makanya di ayat 11 sampai 16 ini banyak sekali perkataan aku sendiri. Ayat 11 itu ya. Akan mencari domba-dombaku. Ayat 12, aku akan mencari, aku ya, menyelamatkan. Kemudian ayat 13, aku akan membawa mereka keluar di tengah bangsa-bangsa ya. Ayat yang ketiga masih juga aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Ayat 14, di padang rumput yang baik akan ku gembalakan. Artinya Tuhan sendiri nih. Ayat 16 bahkan 15 tegas, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Artinya karena kemarin saya pecat, sekarang Tuhan sendiri yang akan mengembalakan itu. Dan ayat yang terakhir bagian yang 16 itu, aku akan menggembalakan mereka, maksud domba-dombaku, sebagaimana seharusnya. Jadi pemulihannya, karena Israel gembalanya sudah, ya itu dosa-dosanya ini banyak ya, dari ayat 1 sampai ayat 10. Ya udah dipecat, dan udah semua, dari akhirnya pemulihannya Tuhan sendiri. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Nah kemudian bahkan di bagian terakhir ini pemulihannya, aku akan mengangkat satu orang gembala katanya. Di ayat yang ke-23 Tuhan akan, Yahweh mengangkat seorang gembala, yaitu Daud. Nah ini tentu bukan Daud dalam arti, karena Daud sudah meninggal kan. Ya pengertiannya di sini Daud itu keturunannya ya, the greatest sons of David itu artinya Mesias. Tuhan akan mengangkat satu orang Mesias ya, keturunan Daud yang akan menggembalakan Israel. Bahkan dikatakan di sini, aku akan mengadakan perjanjian damai. Ya perjanjian damai tentu yang dimaksud karena perjanjian lama sudah digagalkan, dibatalkan. Israel sudah melanggar perjanjian lama. Tuhan bikin yang baru melalui Mesias. Jadi Yesus Kristus itu membuat perjanjian baru dengan Israel secara khusus ya, keluarga Yahudi. Itu darah di Yeremia 31 itu, saudara bisa lihat itu. Bagaimana Tuhan bikin perjanjian baru melalui Mesias. Dan memang di malam terakhir itulah Yesus sedang membuat perjanjian yang baru. Ya, kalau saudara lihat di Matius 25 Pak ya. Di situ dengan anggur, dengan inilah darahku, darah perjanjian. Nah, oke, kita sudah selesai lah udah. Artinya dari mulai dosa-dosanya sudah dibeberkan, yaitu gembalanya nggak beres, Tuhan sudah pecat. Terus yang berikut, Tuhan sudah mau, aku sendiri kata Tuhan akan menggembalakan. Kemudian tapi aku akan mengangkat seorang, yaitu Mesias yang akan menggembalakan Israel ya. Walaupun sampai saat ini ya belum. Ya kita tahu Yesus ya masih ditolak oleh bangsa Israel sampai detik ini. Sudah 2000 tahun itu, tahun 30 lah ya kurang lebih masih itu Yesus ya disalib ya, ditolak, disalib. Sampai sekarang Israel belum ya. Nantilah pasti akan digenapi ya. Tentu kalau tidak di zaman kerajaan 1000 tahun, tentu ada lagi zaman misalnya langit dan bumi yang baru, di situ malah Yerusalem baru itu dipulihkan luar biasa. Kita nggak bicara itu. Sekarang kita masuklah dulu ke dalam konteks perjanjian baru. Siapa gembala-gembala daripada gereja ini? Jamak ini ya.
Kalau dalam perjanjian baru ya, karena gereja itu organisme, nah ini kita harus lihat ini apa yang terjadi dengan gembala-gembalanya gereja ini ya. Gereja itu awalnya, gereja mula-mula itu organisme dengan otoritas yang Yesus sendiri yang menggembalakannya. Mesias, dikatakan di situ, aku otoritas gereja itu tubuh ya, kepala ya, tubuh Kristus itu hayat ya, otoritasnya itu hayat Kristus ya. Nah, mari kita melihat lebih dalam lagi sebenarnya siapa yang diangkat oleh Roh Kudus ini untuk memimpin gereja mula-mula ya. Ingat ya, tetap otoritas itu Roh Kudus ya. Dalam Kisah Para Rasul yang 28 pasal ada 70 istilah Roh Kudus. Berarti Roh Kudus lah yang memimpin. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus berbisik, Roh Kudus melarang, Roh Kudus penuh Roh Kudus sebagainya ya. Nah, kita mau melihat bahwa para pemimpin gereja mula-mula itu dia tidaklah berlaku seperti para pemimpin denominasi pada umumnya di saat ini ya, supaya sudah tahu nanti bahwa gereja pecah menjadi ribuan denominasi. Ini ada ceritanya nih. Nah, mari dulu saya coba melihat dulu dari perjanjian baru. Siapa sebenarnya gembala-gembala yang diangkat oleh Tuhan ini ya. Nah, mari kita melihat dulu dari Titus ya, mulai dulu dari Titus ya. Istilah penatua atau penilik ya, elders ya bahasa Inggris itu ada dari istilah dua. Jadi gereja mula-mula itu dipimpin oleh para penatua, jamak yang dibantu dengan diaken. Nah, tapi istilah Yunaninya ini pertama saya baca dulu ya, presbuteros. Istilah Yunani presbuteros itu istilahnya tua-tua, artinya dia yang dewasa, imannya dia sudah bahkan juga umurnya dewasa. Ya, presbuteros ya. Yang kedua itu istilah Yunani dipakai untuk para pemimpin atau penilik ini, penatua ini adalah episkopos. Epi itu artinya di atas, skopos melihat. Jadi ini fungsinya, seorang tua-tua itu dia bisa melihat dari atas, artinya melihat dalam dimensi spiritual, menjaga kawanan domba. Ini yang tugasnya si para penilik ini. Ini dua presbuteros dengan episkopos itu dua istilah yang sama ya, kalau dipakai bergantian. Kalau saya baca di Titus 1 ya, ayat 1 ya, dikatakan di sini, aku telah meninggalkan engkau, Paulus ngomong kepada Titus, di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua. Nah, istilah penatua-penatua ini presbuteros. Kemudian di ayat 7-nya, sebab sebagai pengatur rumah Tuhan, seorang penilik jemaat. Nah, istilah penilik jemaat di sini episkopos, jadi dipakai bergantian. Episkopos dengan presbuteros itu sama, orangnya sama, penatua. Tapi yang satu berbicara kayak presbuteros itu kedewasaannya, yang kedua fungsinya. Jadi gereja mula-mula dipimpin oleh satu tim yang namanya para penilik atau para penatua atau elders ya. Kemudian dibantu lagi Efesus pasal 4 itu. Yesus juga memberikan itu, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, hanya memperlengkapi. Ya, memperlengkapi orang-orang kudus yang pada gilirannya orang-orang kudus sendiri akan membangun tubuh Kristus. Saudara, kita akan nggak usah baca itu. Nah, jadi gereja itu bertumbuh karena fungsi para pemimpin ini, gembala-gembalanya ini. Nah, mari kita lihat Kolose 2 ayat yang ke-19. Ini penting lah ya, supaya kita tahu bagaimana gereja itu bisa bertumbuh. Gereja mula-mula ya, ini saya bicara gereja mula-mula dulu. Nanti baru saya bicara kenapa jadi denominasi, dinas kekristenan kenapa jadi ribuan denominasi. Ada puluhan ribu ini, kenapa ini bisa begini? Nah, kita lihat dulu di Kolose 2. Gereja, ayat 19. Tapi ini terjemahannya kurang tepat ya. Dikatakan di sini, saya pakai LAI ya. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh. Nah, ini dia fungsi para pemimpin. Yang ditunjang dan diikat. Tunjang, ikat. Menjadi satu oleh, ini urat-urat dan sendi-sendi, ini simbol daripada para gembala atau para pemimpin dalam tubuh. Body leadership. Ya. Jadi, fungsinya para pemimpin, urat-urat dan sendi-sendi ini ada dua. Yang ditunjang, menunjang ya. Nanti menunjang ini istilahnya
kata kerja epikroregeo itu artinya supply, mensuplai, menyediakan, memperlengkapi dia. Kemudian di sini diikat, yang kedua fungsinya. Ikat itu sumbibazo, istilahnya kata kerja ini unite ya, menyatukan, mengumpulkan ya, jangan berserak ya malah. Nah, dua fungsi ini, urat-urat dan sendi para pemimpin tubuh itu, body leadership, membuat akhirnya tubuh itu menerima pertumbuhan ilahinya. Ini terjemahan bahasa Indonesia begini. Tapi sebenarnya terjemahannya dari istilah Yunani itu artinya mempertumbuhkan pertumbuhan Elohim. Jadi pertumbuhan hayat itu bertumbuh hayat itu dalam tubuh karena fungsi dua itu. Karena fungsi para pemimpin itu, urat dan sendi yang menunjang dan mengikat. Jadi tubuhnya nggak pecah. Tetap dia dan pertumbuhannya bukan pertumbuhan jumlah, bukan hanya itu maksudnya. Tapi pertumbuhan yang utama pertumbuhan hayat. Ini kalau saya istilah Yunani auxanoho, auxetis, hoteos itu artinya may increase with the increase of God. Jadi pertumbuhan Elohim yang adalah hayat itu bertumbuh dalam tubuh. Ini luar biasa ini karena fungsi daripada urat-urat dan sendi-sendi. Ya para penatua dan juga rasul gembala pengajar ini. Namun Paulus berbicara, kita tahu dalam Kolose 2, dalam Kisah Para Rasul 20, Paulus bilang kepada para penatua, ya di Miletus, tapi dia bicaranya kepada para penatua di Efesus itu. Dia ketemunya di Miletus karena dia mau ke Asia, lewat Asia mau cepat ke Yerusalem. Dia bilang gini, dari antara kalian akan ada nanti, ya, karena serangan serigala ganas. Itu Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 30, kita nggak usah baca itu. Dari antara kalian akan ada nanti, ya, orang-orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid kepada dirinya sendiri. Nah ini dia kesalahan pertama para gembala gereja itu. Tarik murid kepada dirinya sendiri ya tentu untuk keuntungannya, mau cari keuntungan dalam pelayanan. Bukan tarik orangannya aja, uangnya juga ditarik ya, dengan ajaran palsu, persepuluhan, buah sulung, dan gimana macam-macam. Jadi serigala ganas ini yang menyerang di Kisah Para Rasul 20 itu menyebabkan gereja pecah. Berserak kayak gembala Israel itu karena dia menggembalakan dirinya sendiri, berseraklah anggota-anggota domba-domba itu. Nah ini juga begitu. Karena para penatua ada beberapa yang mengangkat dirinya sendiri ya. Kalau dalam sejarah kita nggak bisa bicara, itu ada namanya itu Ignatius yang tahun 117 dia bishop, dia bilang presbyteros beda dengan episkopos, itu nggak bisa bicara. Tapi intinya para penatua ini tarik, para pemimpin ini tarik murid-murid kepada dirinya. Sebagian tarik sini, sebagian tarik, maka itulah jadi gereja yang tadinya satu, tubuh Kristus pecah menjadi ribuan denominasi karena ditarik para pemimpinnya. Para pemimpin nggak mentaati Efesus pasal 4 ya, untuk hanya memperlengkapi, enggak, dia tarik juga orang kepada dirinya, tarik juga duitnya, bangunlah dia denominasi kerajaan sendiri itu ya. Ada namanya itu sesuai pemimpinan, nah Lutheran, ya Calvinis, ya Mennonite, John Wesley, Wesleyan, macam-macam. Pecahlah gereja menjadi puluhan ribu denominasi. Itu kenapa? Kisah Para Rasul 20 bilang karena serangan serigala ganas. Serigala ganas menyerang siapa? Menyerang para gembala. Para pemimpin gereja mula-mula itu diserang sehingga akhirnya pecahlah, berseraklah domba-domba itu. Sehingga sekarang menjadi seperti beginilah dia. Dunia kekristenan itu bukan gereja mula-mula, beda sekali Bapak Saudara. Ada walaupun para pemimpin denominasi bilang kami gereja, nggak ngerti dia gereja. Gereja itu bukan begitu, bukan kerajaan manusia, bukan manusia para pemimpin di situ yang mimpin dengan ajaran masing-masing ya, aturan organisasinya begini ya, ini aturan teologinya, masing-masing mau-maunya aja lah. Tapi karena dia pemimpin, punya karunia, dia bisa menarik orang. Makin hebat kepemimpinannya, makin bisa dinarik orang. Ada yang kalau ini nggak di Korea itu udah meninggal orangnya, itu 600.000 ditarik oleh satu orang itu. Tentu dia punya tim untuk menarik 600.000. Ada kalau di Indonesia mungkin ada puluhan ribu kali ya, atau ada yang 100.000 karena banyak cabangnya. Uangnya ditarik juga nggak tanggung-tanggung. Ada yang sampai triliun, itu ada di Surabaya waktu itu ya, kasus itu 4,7 kalau nggak salah.
Ada yang juga di Jakarta ini terang-terang bilang, saya dalam pelayanan sudah narik ratusan miliar. Itu uang semua itu. Dia orangnya kata jumlahnya yang ditariknya itu ada sekitar 30.000 kurang lebih sekarang katanya. Itu enggak gitu gereja mula-mula tuh enggak begitu. Gereja mula itu organisme, para pemimpinnya jadi hamba, enggak narik-narik. Paulus, Petrus, Yohanes enggak ada itu ngajarin persepuluhan, buah sulung, janji iman, narik murid kepada dirinya, atau narik uangnya lagi lebih haram lagi itu. Gereja mula-mula tuh uang dikumpulin karena digerakkan Roh Kudus. Ada yang punya ladang 2, ya, ada yang punya rumah, ada yang bagi. Udah gitu bukan para rasul atau para pemimpin yang ngurus, itu serahin aja 7 orang. Tolong dan itu dibagi-bagi kepada janda-janda, orang-orang miskin, ya semua orang-orang yang, makanya langsung istilahnya begitu dikumpulkan uang itu tidak ada yang kekurangan. Bukan ini uang ini dipakai untuk bangun gedung, ya bangun kekayaan si para pemimpin ini ya. 200 tahun pertama gereja mula-mula itu enggak punya gedung. Memang enggak perlu gedung, ketemu di rumah-rumah aja orang. Enggak ada yang narik murid kepada dirinya. Jadi pemimpin yang narik murid kepada dirinya, itu yang butuh gedung untuk ngumpulin murid di situ. Ya, kalau Paulus enggak narik murid, dia pakai ruang kuliah Tiranus itu pinjam aja, maksudnya. Bukan artinya yang minjem ini sekarang enggak narik murid. Intinya Paulus tuh nggak narik murid, nggak narik uangnya lagi apalagi, nggak ada. Emang dia sekali-sekali dibantu oleh gereja di Filipi, ya, dia mengucap syukur, sekali-sekali aja. Itu para pemimpin gereja mula-mula nggak ada gaji. Mereka melayani, ada yang bekerja, akhirnya kayak Paulus ya, bikin tent maker, bikin tenda untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan pelayanannya. Nggak beda dengan yang sekarang ini, Bapak Saudara harus lihat. Banyak orang nggak lihat, karena para pemimpin denominasi ini ngomong kami gereja. Aduh, bedanya kayak langit dan bumi. Denominasi itu udah gereja tanda kutip karena diserang serigala ganas, ya kayak gitulah dia. Kalau gereja mula-mula sebelum diserang serigala ganas enggak gini. Beda sekali ya, bagi orang yang melihat itu sebenarnya gampang sekali kok. Sebenarnya kalau orang hatinya ya mau benar-benar mengerti, mau ya dijamah Tuhan, dapat kasih karunia, dia mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, gampang kok melihatnya. Kisah para rasul baca sekali aja udah ketahuan. Bandingin dengan yang sekarang, udah beda banget ya. Oke, sekarang pemulihan Tuhan gimana kepada gereja yang udah, karena Tuhan bertindak, dia memulihkan, ya. Nah di Yohanes 10 itu kelihatan pemulihan Tuhan, membedain gembala yang sejati dengan pencuri perampok. Karena ini yang para pemimpin yang diserang serigala ganas, ini pencuri dan perampok itu. Nah ini banyak yang orang menafsirkan nih. Saya buka dulu Yohanes 10 ya. Dibilang pencuri perampok itu iblis. Jangan nyalain iblis dia. Ini konteksnya, baca dulu konteksnya. Perhatikan nih. Pasal 9:40. Dari antara Yesus sedang bicara dengan orang-orang Farisi. Yesus berkata kepada mereka, ayat 41. Itu siapa mereka? Itu orang Farisi, para pemimpin. Kemudian dikatakan di ayat 6 pasal 10. Yesus mengatakan firman kepada mereka, namun mereka itu tidak mengerti siapa mereka ini. Yesus sedang bicara dengan para pemimpin, khususnya orang-orang Farisi di situ. Ahli Taurat juga masuk loh semuanya. Karena orang Yahudi dipimpin, digembalakan pada zaman Yesus itu oleh mahkamah agama yang namanya Sanhedrin. Imam besarnya namanya Kayafas. Dia punya 70 anggota, punya baik suci, punya udah mantap lah. Mereka lah gembala-gembala Israel di zaman Yesus. Yesus bilang, karena kamu masuk ke domba nggak lewat aku pintu, kamu tuh bukan gembala, tapi pencuri dan perampok. Kenapa dibilang pencuri? Ya karena mencuri domba. Ya itu mencuri yang murid Tuhan, istilahnya begitulah. Kayak tadi kan kisah para rasul diserang serigala ganas, bawa murid kepada dirinya, ya. Makanya kekuatan ahli Farisi, supaya saudara tahu waktu Yesus dihadapkan, ini Yesus dia oleh Pilatus, ini Yesus di sini ada Barabas itu, pembunuh, perampok. Tapi orang Farisi di sini menghasut orang banyak. Tahu enggak saudara, orang banyak bisa milih perampok, pencuri. Ya dihasut sama si pencuri, para gembala Israel ini, orang Farisi dan Taurat. Ngeri saudara ya. Bisa sih orang, saya yakin orang banyak tuh banyak yang sudah mengalami mujizat ya, karena Yesus kan keliling dari kota-kota, ngasih makan ya, menyembuhkan yang sakit dan macam-macam lah. Tapi orang banyak oleh pengaruh ahli Taurat dan orang Farisi bisa memilih. Barabas bebaskan, pencuri perampok bebaskan buat kami, jangan yang itu.
Wah, ngeri saudaraku pengaruh para pemimpin itu ya. Ini karena jadi udah dihipnotis ya, kalau kita nggak bilang Yesus sudah disihir. Sehingga jemaat, kadang-kadang dalam mereka Kristen memang nggak sampai segitu, tapi kelihatannya kalau kita menyerang Yesus itu jemaatnya bisa diam aja. Kalau Yesus dihina dia, tapi kalau para pendetanya, pemimpinnya dihajar, dibilang ini pemimpin, pendeta ini pencuri, ini perampok, nih nyari kekayaan sendiri. Oh, itu bisa marah jemaatnya. Jangan menghakimi gitu. Itu tanda orang-orang yang sudah dicuri gitu. Domba-domba yang udah dicuri jadi begitu. Jadi kultus individu, jadi ngikut, bukan ngikut Yesus dia, tapi ngikut para pemimpinnya itu. Nah, bagaimana ini caranya? Di sini di Yohanes 10. Di sini dibilang, Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi Yesus sendiri memimpin, Mesias sendiri memimpin. Walaupun gereja sudah pecah menjadi puluhan ribu denominasi, tapi ada kelompok kecil, kalau dalam Lukas 12 ayat 32, itu disebut kawanan kecil yang adalah yang mendengarkan langsung suara Yesus dalam batin mereka. Kalau 1 Yohanes bilang, dalam dirimu ada pengurapan. Engkau mendengar suara Yesus sendiri. Gembala sejati itu. Engkau nggak dengar pencuri perampok itu. Ya. Engkau dengar sendiri suara Yesus itu. Dan engkau dituntun. Nah ini dia. Yang Alkitab bilang, Wahyu pasal 2 pasal 3 disebut para pemenang. Mereka dipanggil, dipilih, dan setia. Ini semua kasih karunia. Para pemenang itu bukan karena dia lebih hebat dari yang lain. Tidak, justru para pemenang itu orang-orang sederhana dalam kekristenan. Ya bukan pemimpinnya jelas. Pemimpinnya menarik murid kepada dirinya dengan ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus, dagang lagi. Jadi kawanan kecil itu orang-orang sederhana, orang-orang biasa yang mendapat kasih karunia untuk bukan hanya mendengar suara Yesus, tapi untuk dipanggil, dipilih, dan setia. Ini kawan kecil ini. Solusi ya yang Yesus lakukan ketika gerejanya dicabik-cabik oleh serigala ganas. Yesus kan bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Bisa gagal nggak Yesus? Ucapan Yesus itu? Nggak bisa. Serigala ganas itu pun diizinkan ya dalam pengaturan Tuhan, dia menyerang gerejanya sehingga gereja Yesus itu pecah menjadi puluhan ribu. Bukan gereja lagi tuh ya, bilangnya denominasi ya, bukan gereja. Kalau gereja itu ya gereja Yesus itu dipimpin oleh Yesus sendiri. Otoritas hayat, karena Yesus di Matius 23 jelas bilang, kau jangan disebut para pemimpin ya, jangan sebut pemimpin. Akulah yang jadi pemimpin, Mesias. Nggak boleh. Kalau Rasul dan Bimbing Remaja itu semuanya penatua, itu cuma hamba-hamba, dalam arti sebenarnya budak, nggak punya otoritas. Ya, kalau di sini memimpin denominasi bukan budak, itu mah orang dia mah manajer yang bisa dipecat semuanya. Kalau dia bahkan wakilnya kan dia mau bisa dipecat. Itu bukan hamba, itu bos. Nggak usah lagi kita nipu ya, kita udah waktunya untuk membuka siapa sebenarnya gereja, mana gereja. Kalau dalam kitab Wahyu itu gereja disimbolkan perempuan. Ada 2 perempuan disimbolkan di situ. Di Wahyu pasal 12 itulah perempuan yang melahirkan putra-putra Elohim. Di pasal 17 itu ada pelacur, itu perempuan. Itulah dia denominasi. Ya, karena pelacur. Kenapa pelacur? Pelacur itu cirinya tuh nerima benih dari banyak pria, ya dari suaminya juga, ya dari yang laki-laki lain. Nah, kayak gitulah denominasi. Yang terima firman yang murni, tapi juga terima dari barangkali teologi yang ini nih, aliran ini nih, terima lagi dari tradisi adat. Semuanya masuk. Itu makanya dibilang di Wahyu pasal 17 itu denominasi perempuan pelacur itu disebut perempuan itu disebut pelacur ya. Siapa itu? Babel ya namanya. Kita nggak bicara itu. Sekarang ini solusinya lah. Kita kembali kepada solusi. Karena di sini di Yeskiel solusinya dikatakan, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku. Itu solusi Tuhan. Karena gembala Israelnya udah ngeberes, dari vonis lah ini di sini. Gembala Israelnya 3 vonis itu. Pertama, aku akan jadi lawanmu. Yang kedua, aku akan memberhentikan engkau. Yang ketiga, aku akan lepaskan domba-dombaku dari mulutmu. Dimakanin terus itu domba-domba itu. Uangnya lah, apanya lah, semua dimakan. Maka Yesus bilang, sekarang aku putuskan dan aku sendiri akan mengembalakan. Dalam konteks perjanjian baru, Yesus juga langsung
Siapa yang digembalakan Yesus? Itu domba-dombanya yang Lukas 12 itu bilang kawanan kecil yang langsung mendengar suara Yesus. Ya, dia tidak ada dalam sistem besar dalam dunia Kristen, dia ada mendengar suara Yesus. Hari lepas hari ini domba-domba Yesus itu mendengar suara Yesus. Ya walau bisa sekali salah, ya Paulus pun bisa sekali salah dia mendengar suara roh ya ketika dibilang jangan ke Yerusalem, Paulus ke sana. Ketika murid-murid oleh bisikan roh dia bicara itu. Bisa, tapi yang intinya domba-domba Yesus mendapat kasih karunia sehingga dia belajar, dibentuk. Nah, dibentuk untuk menjadi apa? Menggantikan gereja ini dengan menjadi imam-imam dan raja-raja. Menurut aturan Melkisedek imamnya ini juga. Akhirnya ujung-ujungnya dikemanain ini kawanan kecil. Nah, inilah ayat terakhir ya sebelum kita tutup nih ambil kesimpulan. Roma 8, nggak usah kita baca lah supaya cepat aja. Roma 8 ayat 19-21. Jadi kawanan kecil ini yang dengar dia domba-domba Yesus, yang dengar suara Yesus langsung, itu akan ditampilkan di akhir zaman di muka bumi ini dengan tubuh kebangkitan untuk memulihkan segala sesuatu. Akhirnya pemulihan juga ya, Tuhan kan mencintai seluruh dunia, tapi melalui kawanan kecil ini dulu. Karena gembala-gembalanya yang ini udah dipecatin sebenarnya, udah nggak disebut gembala lagi, udah menggembalakan dirinya sendiri, udah makan uang domba-domba itu, asur sebagainya, macam-macam lah ya. Jadi inilah kesimpulannya apa? Sebagaimana Israel, ya Tuhan sendiri kan, aku akan angkat seorang Mesias memimpin. Aku sendiri yang melalui Mesias akan pimpin ini Israel. Demikian juga gereja. Yang udah pecah menjadi ribuan denominasi, Tuhan akan pilih. Tiap zaman Tuhan pilih itu kawanan kecil yang langsung dipimpin, langsung dengar suara Yesus Kristus, langsung dengar suara Roh Kudus ya. Dan ini akhirnya nanti ketika kedatangannya, orang Kristen biasa sebut kedua kali ya, walaupun itu nggak ada istilahnya, akan ditampilkan dan untuk memulihkan segala sesuatu. Haleluya.